Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan bertemu dengan materi hikayat. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang hikayat, ada yang paham atau ada yang pernah membaca tentang hikayat itu apa? Oke, kalau tidak ada, ini Bapak sedikit kasih penjelasan ya. Nanti sebelum teman-teman uh, semuanya, nanti Bapak kasih contoh cerita dari hikayat yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Lalu, menurut beberapa ahli itu, hikayat biasanya terdiri dari 5 jenis. Lalu, hikayat merupakan sebagai bentuk atau tidak bentuk lain juga dari cerita rakyat yang dikenal sebagai cerita yang beredar di masyarakat, yang masih turun temurun dan masih eksis ceritanya sampai sekarang gitu, dan masih dipercaya di masyarakat tersebut. Lalu masih dilestarikan dari generasi ke generasi. Lalu dari hikayat sendiri itu terdapat 3 fungsi. Yang pertama itu hikayat sebagai sarana pendidikan. Lalu yang kedua, hikayat sebagai sarana hiburan. Lalu yang ketiga, hikayat sebagai nilai representasi atau menunjukkan budaya bangsa yang masih ada gitu di dalam masyarakat. Ya, untuk ciri-cirinya sendiri, hikayat pertama mempunyai ciri-ciri yaitu kemustahilan. Contohnya kemustahilan, kenapa? Karena kemustahilan ini akan berbentuk muncul dalam teks, baik dari segi bahasa maupun cerita yang nantinya akan diceritakan di dalam isi cerita tersebut. Kemustahilan tersebut diartikan sebagai hal-hal yang tidak logis, yang tidak sesuai nalar manusia gitu. Contohnya mungkin kalau dari contoh yang akan Bapak ceritakan ini kan cerita dari Sanggabuana ya, Aul Gunung Sanggabuana yang ada di Kabupaten Karawang yang terletak di wilayah Karawang Selatan. Seorang Aul yang menjadi penjaga Gunung Sanggabuana. Dia kan katanya kepalanya dipenggal oleh tentara Belanda karena Aul ini adalah sosok prajurit setia dari Raden Adipati Berbangsa, yaitu Bupati pertama Karawang. Dipenggal lalu kepalanya diganti oleh Anyi. Itu kan sebuah kemustahilan kalau dilihat dari nalar kritis sebagai manusia gitu, sebagai manusia biasa. Nah, di situ kemustahilan yang kadang sering muncul di beberapa isi cerita dari hikayat. Lalu yang kedua itu kesaktian dari tokoh tersebut, kesaktian dari tokoh yang sedang diceritakan dalam isi cerpen itu atau isi cerita. Kenapa? Karena biasanya di dalam hikayat ini, isi cerita hikayat, kesaktian pada tokoh itu biasanya sering disebutkan gitu, sering dimunculkan atau sering diperlihatkan di dalam isi cerita. Ya, contohnya tadi mungkin dalam cerita Aul kan yang di Gunung Sanggabuana, Aul ini dipenggal dan diganti kepalanya menjadi kepala anjing. Lalu tentara Belanda ini dengan sengaja mengganti kepala Aul menjadi kepala anjing itu kan karena menurut cerita konon prajurit setia Berbangsa ini termasuk Aul memiliki ajian rawa rontek atau ajian yang dia tidak bisa dibunuh kecuali nanti beberapa bagian tubuhnya ini yang ada di seluruh tubuh itu harus dipisah-pisahkan. Jadi kalau misalkan disatukan dia tetap akan hidup gitu. Itu kan eh, salah satu kesaktian yang diceritakan di dalam hikayat gitu. Contohnya di cerita Aul sebagai gunung penjaga Gunung Sanggabuana gitu. Lalu yang ketiga itu biasanya anonim. Menurut anonim di sini ya, bukan apa sih, berarti hikayat sebenarnya tidak diketahui dengan jelas identitas pengarangnya itu siapa biasanya, karena kita nggak pernah tahu dan jarang gitu ketika seseorang memunculkan isi cerita dari hikayat, dia memunculkan siapa dia sebenarnya gitu. Itu jarang jarang sekali gitu. Kenapa hal ini biasanya disebabkan karena hikayat disampaikan secara lisan, karena masyarakat zaman dahulu itu ya percaya bahwa hikayat adalah cerita nyata, dan itu selalu menjadi turun temurun dan dari generasi ke generasi yang selalu disampaikan sampai sampai detik ini mungkin gitu. Dan itu yang menjadi apa ya, di masyarakat itu percaya aja gitu. Itu jadi jarang
jarang hikayat itu dari karangan seorang penulis tiba-tiba muncul gitu, jarang. Jadi selalu turun temurun dari masyarakat gitu. Lalu yang keempat itu istana sentris. Yang keempat ini istana sentris itu ciri dari hikayat yang keempat adalah istana sentris. Kenapa? Maksud dari ciri ini yaitu hikayat umumnya bertema dan berlatar belakang kerajaan. Salah satunya mungkin yang Bapak sebutkan tadi, yang Bapak contohkan, Aul sebagai gunung penjaga penjaga Sanggabuana, Aul sebagai penjaga gunung Sanggabuana. Ya itu kan berlatar belakang dan bertemakan tentang kerajaan. Kenapa? Karena Raden Adipati Syah Berbangsa ketika masih menjabat di Kabupaten Karawang, yaitu masih Karawang masih sebagai kerajaan pada saat itu. Itu biasanya identik dengan istana sentris gitu. Lalu yang kelima, yang terakhir itu alur berbingkai. Apa sih sebenarnya yang maksud alur berbingkai? Alur berbingkai berarti di dalam cerita hikayat itu terdapat cerita lain gitu. Jadi udah ada cerita A nih misal. Jadi dia memunculkan memunculkan cabang cerita lain A B A C atau cerita-cerita yang lain, tapi yang tetap si cerita tersebut itu masih tetap sama dengan isi cerita yang tadi gitu. Jadi cuman kayak dibikin alur-alurnya aja, dibikin jalur-jalur barunya lagi aja. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, nanti kita bahas di materi selanjutnya ya.